Akabik saudara-saudara semuanya, perkenalkan nama saya Fitriani Oktaviasari. Adanya saya di sini akan menjelaskan tentang tataran linguistik dalam bidang morfologi. Tapi hanya secara garis besarnya saja, karena setelah menjelaskan tentang morfologi secara garis besarnya, saya akan memberikan contoh fenomena bahasa di dalam bidang morfologi ini. Jadi, selamat menyaksikan. Dalam linguistik, morfologi adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur kata suatu bahasa. Kata morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu morphe yang berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu. Krida Laksana dalam Kamus Linguistik pada tahun 2008 halaman 159 menyebutkan bahwa morfologi yang pertama bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. Yang kedua, bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dari bagian-bagian kata yaitu morfem. Morfologi adalah unsur dasar atau satuan terkecil dalam wilayah pengamatannya. Satuan gramatikal terkecil tersebut disebut morfem, dan satuan lingual terbesar adalah kata. Krida Laksana pada tahun 2007 halaman 12 menyatakan proses morfologis adalah proses yang mengubah leksem menjadi kata. Proses morfologis menurut Krida Laksana antara lain yaitu ada derivasi jero, afiksasi, reduplikasi, komposisi, abreviasi, dan derivasi balik. Yang pertama yaitu ada derivasi jero, adalah proses morfologis yang mengubah leksem menjadi kata tanpa penambahan atau pengurangan apapun. Krida Laksana pada tahun 2008 halaman 47. Afiksasi, menurut Krida Laksana pada tahun 2007 pada halaman 28 menyebutkan bahwa afiksasi adalah suatu proses yang mengubah leksem menjadi sebuah kata yang kompleks. Pada proses afiksasi ini, leksem akan berubah bentuk menjadi kategori tertentu, sehingga akan mengalami perubahan makna. Menurut Ramlan pada tahun 2009, halaman 63 menjelaskan bahwa reduplikasi adalah pengulangan suatu gramatik baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan variasi fonem ataupun tidak dengan variasi fonem. Reduplikasi dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama itu ada reduplikasi sebagian, yang kedua ada reduplikasi berkombinasi, yang ketiga ada reduplikasi pembubuhan afiks, dan yang keempat ada reduplikasi perubahan fonem. Abreviasi atau pemendekan adalah proses morfologi berupa penanggalan satu atau beberapa bagian leksem atau kombinasi leksem sehingga terjadi bentuk baru yang berstatus kata. Krida Laksana pada tahun 2008 halaman 1. Yang selanjutnya yaitu ada derivasi balik, adalah proses pembentukan kata karena penutur membentuknya berdasarkan pola-pola yang ada tanpa mengenal unsur-unsurnya. Dan yang terakhir yaitu ada komposisi, adalah proses morfemis yang menghubungkan dua morfem dasar menjadi satu kata. Menurut Verhaar pada tahun 2001 halaman 154. Oke, selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang fenomena bahasa di tataran linguistik yaitu di bidang morfologi tentang bahasa gaul di platform media sosial. Bahasa gaul, siapa sih yang tidak mengetahui bahasa gaul? Tentunya para masyarakat yang ada di Indonesia ini sudah mengetahui apa itu bahasa gaul, terutama pada kalangan anak muda, atau bahasa kerennya yaitu adalah Gen Z. Bahasa gaul ini sudah menjadi bahasa sehari-hari yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama di platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan juga Facebook, serta lain-lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa itu seiring berjalannya waktu akan mengalami perkembangan yang dimana dapat memunculkan bahasa-bahasa baru, yaitu seperti bahasa gaul ini. Maka oleh karena itu, mari kita ulik bersama-sama keberagaman bahasa gaul serta kesalahan dalam berbahasa yang ada di platform media sosial ini. Oke, yang pertama itu ada penggunaan bahasa gaul di media sosial TikTok dan juga Instagram yang dimana mengambil suku pertama yang membentuk sebuah konsep baru. Misalnya pada kata bucin. Bucin itu merupakan singkatan dari kata budak dan cinta. Nah, pada kata ini diambil suku pertamanya. Pada kata budak diambil suku pertama bu-nya, dan pada kata cinta diambil suku pertama cin-nya, yang mana bila disatukan menjadi kata bucin yang artinya seseorang itu sangat mencintai pasangannya.
Nah, contoh yang kedua itu itu ada kata mager. Mager itu merupakan singkatan dari kata malas dan gerak, sama seperti kata bucin tadi diambil suku pertamanya. Yang pertama itu malas, diambil kata maknya, dan gerak diambil kata gernya, yang mana bila disatukan menjadi mager, yang artinya malas gerak atau malas melakukan sesuatu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada mempertahankan huruf pertama dari suku kata pertama dari kata yang membentuk gagasan, atau di sini disebutnya itu pemendekan atau bahasa lainnya abreviasi. Misal pada kata gak pakai lama biasanya disingkat menjadi GPL, yang dimana ini tuh diambil dari huruf pertama dari suku kata tersebut. Misal kata ga itu diambil huruf G-nya, pada kata pakai diambil huruf P-nya, dan pada kata lama diambil huruf L-nya, yang dimana itu pada huruf awalannya saja, yang mana bila disingkat itu menjadi GPL, yaitu gak pakai lama. Nah, yang kedua itu ada pada kata PHP atau pemberi harapan palsu. Nah, sama seperti kata gak pakai lama tadi, itu diambil huruf dari suku kata pertamanya. Yang ketiga itu ada contoh emang gue pikirin itu biasa disingkat EGP. EGP itu merupakan singkatan dari emang, gue, dan juga pikirin, yang dimana itu diambil dari suku kata huruf pertamanya. Oke, jadi itu ya contoh-contoh dari penggunaan bahasa gaul yang ada di media sosial yang disingkat-singkat itu. Lalu yang selanjutnya itu ada kesalahan pembentukan kata yang sering terjadi di media sosial. Misalnya yang pertama itu ada kesalahan ejaan. Contoh komentar dari @tania_rozikala, yang mana kalimatnya itu berbentuk sedap dek, tengok kan. Nah, itu ada kesalahan ejaan, yang mana pada kata sedap itu bisa diganti menjadi enak. Lalu pada kata D yaitu harusnya menggunakan kata di, dan tengok itu bisa menggunakan kata lihat, yang mana jika dijadikan kalimat menjadi enak dilihat kan, seperti itu seharusnya. Nah, lalu yang kedua itu ada pada postingan @tiara. Pada postingan itu ada kalimat selamat ulang tahun. Pada kata selamat ulang tahunnya itu menggunakan huruf besar semua, dan lanjutan kalimatnya itu ada semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki. Nah, kesalahannya itu di sini adalah pada kata selamat ulang tahun, yang dimana menggunakan huruf kapital semua, yang seharusnya itu menggunakan huruf kapital itu hanya di awal kalimat saja. Jadi bisa diubah kata selamat ulang tahunnya hanya huruf kapital di awal kalimat saja. Masih pada pembahasan kesalahan pembentukan kata. Nah, contohnya sekarang itu pada pemakaian diksi. Ada contoh kalimat dari komentar @putri_nisa. Kalimatnya yaitu semoga tetap langgeng sampai kakek nenek. Nah, kata langgeng ini bisa diganti menjadi kekal atau abadi, yang mana kalimatnya bisa menjadi semoga tetap kekal atau abadi sampai kakek nenek. Lalu ada juga contoh pada cerita singkat @gurukuy. Kalimatnya yaitu kalau si Reja memang udah expert dalam bidang cari cewek cantik, hahaha. Nah, pada kata expert ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, yang mana apabila diartikan dalam bahasa Indonesia artinya yaitu ahli. Nah, pada kalimat ini bisa menjadi kalau si Reja memang udah ahli dalam bidang cari cewek cantik, hahaha, seperti itu. Lalu yang ketiga ada contoh dari postingan Umi nih. Postingan @umi maksudnya. Contoh kalimatnya yaitu hari ini atiku rasanya loro. Nah, pada kalimat ini atiku rasanya loro itu merupakan bahasa daerah, yang mana pada kalimat ini bisa diganti menjadi hari ini hatiku rasanya sakit, seperti itu. Yang terakhir itu ada kesalahan penggunaan afiks. Kesalahan penggunaan afiks ini contohnya yaitu ada pada kalimat yang ada di Instagram pada akun @narasi_newsroom. Yang pertama itu ada penulisan kata depan di, yaitu pada kalimat macet terus di beberapa wilayah Pak, yang dimana pada kata di beberapa ini tulisannya tidak dipisah,
dan malah disatukan, yang dimana prefix di harus dipisah apabila itu menunjukkan sebuah letak. Yang kedua itu ada kata depan ke. Pada contoh kalimat, penipu itu tidak berani maju ke depan saat wawancara dengan wartawan. Nah, sama dengan prefix di tadi, pada prefix ke pada kalimat kedua ini harusnya dipisah karena menyatakan sebuah tempat atau ditulis terpisah karena kata yang mengikutinya, seperti itu. Oke, jadi itu adalah pembahasan tentang bahasa gaul dan kesalahan berbahasa yang terjadi atau yang sering terjadi di platform media sosial. Semoga apa yang saya sampaikan tadi itu dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video saya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.